Selamat datang di dunia pendidikan. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video Kesehatan fisik dan jiwa anak-anak, terutama isu perundungan, kini menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan kita. Bukan tanpa alasan, perundungan telah merusak lingkungan belajar yang seharusnya aman dan menyenangkan. Resolusi negara seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud tentang kekerasan di sekolah telah menegaskan komitmen kita untuk melindungi generasi penerus. Namun, tantangan masihlah besar. Penelitian menunjukkan perkembangan teknologi dan media sosial punya pengaruh besar pada perilaku remaja. Sayangnya, pemahaman mereka tentang berteknologi bijak masihlah kurang. Akibatnya, banyak anak tak sadar akan kesehatan mental mereka hingga menjadi pelaku atau bahkan korban perundungan. Di SMPN 6 Mataram, hasil asesmen kami mengejutkan. 50% siswa kelas 9 masih belum memahami dengan baik masalah kesehatan jiwa dan raga mereka. Inilah yang mendorong kami menciptakan sebuah solusi inovatif, Karpilapi. Karpilapi adalah inovasi yang memadukan teknologi dan pendidikan karakter untuk mencegah perundungan. Kami menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan metode sosiodrama untuk memberikan dampak nyata dan mendalam pada siswa. Hasil akhirnya, sebuah film pendek yang kuat mengangkat bahaya perundungan di sekolah dan dampaknya pada mental remaja. Dengan Karpilapi, kami mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua. Inovasi ini kami terapkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Judul kegiatan tentu saja berkarya dan menginspirasi melalui film anti-bully atau Karpilapi. Selama 2 minggu, siswa melalui berbagai tahapan. Yang pertama, pengenalan, yaitu memperdalam profil pelajar Pancasila dan pentingnya kesehatan jiwa dan raga. Yang kedua, persiapan, belajar membuat naskah film, praktik mini drama, bedah film, hingga teknik syuting dan editing video menggunakan smartphone. Yang ketiga, aksi nyata, siswa terjun langsung dalam pembuatan film pendek. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Mereka merefleksikan karya dan memahami pelajaran dari proses kolaborasi. Dan yang terakhir, gelar karya, menampilkan film-film terbaik di mini bioskop yang telah dibuat. Melalui Karpilapi, siswa menjadi paham pentingnya kesehatan jiwa dan raga, juga menjadi sadar untuk tidak melakukan perundungan, baik cyberbullying maupun di dunia nyata. Mereka juga menjadi lebih aktif mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Sabina, kamu tahu nggak apa itu bullying? Bullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Oke, Rafa, kamu tahu nggak macam-macam dari bullying atau perundungan itu? Tahu, Bu. Sebutin apa aja? Seperti seperti sosial, fisik, verbal, sama cyberbully. Oke, nah kalau kakak tahu nggak contoh dari bullying yang verbal sama yang fisik? Tahu, yang verbal contohnya kayak mengata-ngatakan dan mengancam seseorang. Kalau yang fisik contohnya memukul, menendang. Nah, itu aja. Oke. Terus kalau Ipan tahu nggak yang sosial sama yang cyberbullying contohnya kayak gimana? Kalau yang sosial itu mengucilkan, menjauhi teman. Kalau yang cyberbullying itu kayak mengejek di media sosial, mengancam juga. Pembulian berdampak pada kesehatan fisik korban. Itu juga berdampak pada kesehatan mental korban. Itu juga bisa berdampak pada prestasi korban yang akan menurun, sehingga juga akan mengakibatkan kepercayaan diri korban menurun. Terima kasih. Cara mencegahnya tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga, kita sebagai anak harus terbuka kepada orang tua kita. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, contohnya itu meningkatkan kesadaran terhadap
perilaku perundungan. Yang kedua itu menindak tegas pelaku perundungan dan contoh di sekolah itu yang pertama ada membuat edukasi mengenai bahaya perundungan. Yang kedua itu membuat kebijakan mengenai perundungan. Menurut saya pribadi, kegiatan P5 yang membuat film pendek bertema anti-bullying ini sangat seru dan menyenangkan. Dari prosesnya, saya belajar beberapa hal, yaitu kerjasama tim, kreativitas, dan cara menyampaikan pesan yang positif melalui media film. Dari kegiatan ini juga, saya belajar lebih peka terhadap isu bullying di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Menurut saya, kegiatan P5 tentang pembuatan film anti-bullying ini sangat bermanfaat bagi para siswa. Kenapa begitu? Karena dalam proses pembuatan ini, para siswa bisa belajar membuat naskah, mendalami perannya, serta mengedit. Nah, harapan saya semoga kegiatan P5 pembuatan anti film anti-bullying ini berlanjut ke siswa-siswa yang lainnya. Terima kasih. Kami SMP Negeri Mataram, Stop Bullying!